Anda kembali lagi dalam webinar New Energy Conference, membedah urgensi energi baru terbarukan bersama CNBC Indonesia. Dan tadi kita sudah membahas tentang banyak sekali talking points. Mungkin kita akan langsung lagi menyapa Ibu Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina. Ya Bu Nike, dari semua poin yang tadi juga sudah disampaikan di segmen-segmen sebelumnya, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung ke salah satu dari narasumber kita pagi ini. Silakan Bu Nike. Ya, ini kaitannya dengan sustainability. Karena kalau kita sudah menetapkan suatu target, maka ini harus ada sustainability. Tadi yang disampaikan juga oleh Pak Maman, kalau Pertamina melihat bahwa kita harus mulai dulu mencarikan solusi untuk decarbonization dari domestic resources yang ada hari ini. Karena kita harus beranjak dari situ. Saya ambil contoh misalnya coal gasification yang akan dikonvert menjadi DME, dan ini kita yakini akan dapat menurunkan current account deficit dari import LPG. Nah, ini mungkin pertanyaan ke regulator. Bagaimana ini memberikan keyakinan, kepastian hukum kepada pihak yang akan melakukan atau mengembangkan investasi untuk coal gasification to DME ini, karena ini tentu ada isu mengenai penggunaan batu bara yang di banyak negara sudah dihindari. Namun di sisi lain, dengan teknologi, maka batu bara yang berlimpah di Indonesia ini bisa menjadi berkah, bisa menurunkan current account deficit dan juga memberikan multiplier effect jika itu dibangun di Indonesia. Jadi ini pertanyaan mungkin yang perlu kita bahas dengan regulator. Bagaimana memberikan keyakinan kepada pelaku usaha agar pengembangan DME ini kemudian bisa berjalan tanpa keraguan-raguan, karena ini investasi jangka panjang dan cukup besar investasinya. Ya, langsung saya respon ya Mbak ya, boleh Mbak? Silakan. Ya, nah ini begini, kenapa saya angkat dalam forum ini? Kebetulan dulu pada saat zaman saya belum di parlemen, saya masih di kampus ya, masih di akademisi maupun masih di gerakan lah ya. Dulu waktu itu ada isu kejadian konversi minyak tanah ke gas. Itu ramai memang pada saat waktu itu. Dan itu kita dukung, cuman memang yang kita sayangkan memang kenapa kita masih menggunakan gas. Dulu memang kritik, saran kita, masukan dari, kebetulan saya background saya perminyakan waktu itu di fakultas saya, kita mendorongnya DME dulu itu. Karena kita sudah bisa memprediksi kejadian hari ini, bahwa kita seperti kayak akan berada pada lingkaran setan, berputar-putar lagi seperti itu. Harapan kita melakukan substitusi energi dari minyak tanah menuju ke gas, tapi ternyata kita akan mengulangi hal sama seperti 10 tahun yang lalu pada saat kondisi hari ini dengan minyak tanah. Nah, dulu kita dorong tuh di ME, tapi ya udah akhirnya karena pilihan pemerintah pada saat waktu itu tetap menggunakan gas. Nah, ternyata sekarang terbukti bahwa current account deficit kita bertambah. Jadi artinya pertama saya mau tegaskan bahwa ini adalah menjadi idealisme saya sebagai salah satu praktisi migas dan juga praktisi energi yang kebetulan saya hari ini ada di Komisi 7. Bahwa isu mengenai substitusi dari gas menuju DME, ini yang lagi mau kita cover nih. Kita mau masukkan ke dalam energi baru terbarukan. Ini kan tinggal permasalahan nanti kita definisi dari energi baru dan definisi dari energi terbarukan kita akan masukkan di situ supaya ada pegangan dan cantelan. Tadi saya sempat tanya juga dalam percakapan off air dengan Bu Nike bagaimana perkembangan. Berarti artinya saya menilai bahwa political will pemerintah sangat besar dan positif terhadap substitusi dari gas menuju ke DME. Tinggal sekarang kepastian investasi karena kita sadar dari awal tadi saya bilang bahwa di dalam sektor energi pada akhirnya orang akan melihat economical opportunity-nya. Kalau misal ekonominya peluang ekonominya juga akhirnya tidak kecil, pasti investasi ini nggak akan berjalan. Itu kita harus hargai itu kepentingan investor. Nah, yang pasti Bu Nike ingin saya tegaskan bahwa yang pertama kita harus lihat dulu support low kepastian hukumnya itu apakah harus di undang-undang, apakah hanya setingkat Perpres atau Kepmen atau PP atau seperti apa. Namun yang pasti pintu masuknya harus kita masukkan dalam energi baru terbarukan ini. Jadi definisi energi baru jangan hanya dilihat dari aspek bahwa oh ini angin, oh ini tenaga surya,
energi terbarukannya, oh ini biofuel ataupun biodiesel segala macam. Artinya kita ingin masukkan bahwa salah satu isu besar negara kita hari ini kan adalah substitusi energi. Ini salah satunya loh. Jadi bagaimana undang-undang energi baru terbarukan ini bisa mengcover di situ. Karena begini, kalau tanya ke saya dari secara ekonomi, ini aman aja, investor seharusnya berminat. Soalnya sudah ada captive market. Kebutuhan LPG kita dalam 1 tahun untuk yang subsidi ya, itu 7,5 juta metric ton. Itu kan captive market itu. Bahwa siapapun silakan untuk investasi di kepentingan kita dalam substitusi energi ini, karena sudah ada kepastian market 7,5 juta metric ton per tahun untuk subsidinya saja. Lalu bagaimana itu di luar non subsidi loh? Non subsidinya tentu akan lebih besar lagi. Nah, yang mau kita support hari ini dan komitmen saya di hadapan Bapak semua adalah supporting Komisi 7 adalah akan mengawal energi baru terbarukan dan terutama salah satu isunya adalah substitusi energi ini masuk. Nanti kita lihat nih di mana kita bisa taruh cantelannya terkait mengenai isu besar substitusi energi ini. Jadi harapan kita kalau sudah masuk di energi baru terbarukan, ini nanti bisa ditinggal pemerintah turunkan aja PP-nya, didetailkan lagi di situ, dan tentunya akhirnya ada kepastian hukum buat teman-teman di sana. Nah, tapi ini pemahaman saya secara pribadi, Bu Nike. Siapa tahu nanti dari sisi teman-teman Pertamina maupun PLN ataupun bapak-bapak yang ada di kementerian bisa memberikan lagi kepada kita saran yang terbaik. Itu payung hukum yang terbaik itu di mana nanti. Jadi saya pikir inilah pentingnya sinergisitas di antara kita semua, karena keberadaan kami di Komisi 7 tidak hanya sekedar 3 hal, Mbak. Pengawasan, budgeting, dan legislasi. Nah, kita ingin melihat fungsi pengawasan ini menjadi fungsi solution maker ataupun membreakthrough hal-hal yang memang menjadi hambatan-hambatan terhadap iklim investasi kita. Baik, Pak Maman. Karena kita harus sadar bahwa kayak misalnya contoh, kita aparatur kepolisian, kita menindak sebuah permasalahan belum tentu baik loh. Bisa saja malah menghambat ekonomi di bawah. Nah, keberadaan kami sebagai pengawas, ini juga ingin mendorong bahwa kita bisa men-speed up semua proses-proses agar perekonomian ini bergerak seperti yang tadi diinikan oleh Bu Nike. Jadi nanti tinggal sampaikan kita akan coba tanyakan pendapat dari SDM, Pak Dadan. Mungkin boleh ditanggapi Pak Dadan, silakan. Makasih, saya melanjutkan ya. Kalau untuk regulasi yang praktis ya, Mbak Nike. Sepakat bahwa isu aspek sustainability itu harus ada dari awal ya, Mbak Dirut, bahwa ini harus ada. Kami juga sedang menghitung sekarang kalau 1 ton DME itu kira-kira rilis CO2-nya berapa. Angkanya kan kira-kira sekitar 4. Gitu. Tapi dari sisi pembakaran, LPG dengan DME ini masih menang DME. Gitu. Jadi di situ masih ada nanti kira-kira plus minusnya ya. Tapi kalau menuju ke neutrality, kalau kita menuju zero emission, kan ini tidak bisa diselesaikan sendiri dari urusannya di sisi produksi ya. Memang sekarang kan kita mendengar ada sisi US. Tapi ini pun secara keekonomiannya kan belum terlihat. Angka-angkanya sih kalau untuk listrik sudah ada beberapa contoh. Untuk kemigasan juga sebetulnya ada beberapa yang sedikit komersial di luar. Jadi kalau menurut saya ya, kalau untuk DME, sekarang kita lihat yang Ibu Dirut itu nanti akan lokasinya di mana. Kita lihat juga kemungkinan pemanfaatannya sebagai sisi US, dan yang terakhir kita komunikasikan dengan sektor yang lain yang bisa menyerap, yang net sink, yang zero, yang negatif emission, sehingga kan kita kan bicaranya nasional di sini ya, bahwa substitusi LPG dengan DME pun ini kan kepentingannya nasional, sehingga kalau sektor ESDM sendiri tidak bisa menyelesaikan, menurut saya ya nanti kita cari pasangan yang lain, sehingga in total kan kita tetap harus 0 ya di situ di upaya untuk sustainability ya. Kalau dari sisi regulasi pelaksanaan seperti sering kita diskusikan bahwa ini kan sudah jelas nanti pasangannya adalah menggantikan LPG. Jadi aturan-aturan main yang ada di LPG per sekarang itu nanti akan berlaku untuk yang DME gitu. Kira-kira itu kalau dari sisi practicality untuk sisi regulasinya ya.
Baik Pak Dadan, semakin menarik lagi, kita akan bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, webinar New Energy Conference membedah urgensi RUU Energi Baru Terbarukan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.